Mari Bapa berbicaralah Tuhan. Kami mau setiap hari semakin bertumbuh, semakin manis. Masa yang berat, masa yang ringan, masa kami sibuk, ataupun masa kami bertumbuh, biar reaksi kami manis. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Berbicaralah Roh Kudus, sekali lagi tembusi kami yang sampai yang paling dalam. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Saudara, setiap pelayanan, setiap proses itu tidak pernah gampang. Seperti yang kita cerita, yang tadi kita dengar, cerita dan kesaksian. Saudara, Ibu Pauline sampai Tuhan bawa jauh ke atas. Harganya gak pernah murah saudara. Harganya keluarganya. Tapi terutama Grace. Saudara, karena virus itu. Tapi ada banyak orang saudara. Mereka selalu mau yang besar tapi tidak pernah mau bayar harganya. Dan hari ini Tuhan berkata sekali lagi. Ada sebuah tawaran yang besar. Tawaran kemuliaan. Tawaran next level. Tapi juga harus ada proses. Harus ada saudara bagian kita. Kita mau belajar sama-sama tentang metamorfosis. Sama temanya seperti Rock Junior. Next saudara. Saudara, biar bagaimana setiap kita harus berubah saudara. Perubahan itu harus drastis. Dari bentuk yang belum dewasa menjadi bentuk yang sempurna. Melalui 2 tahap. Saudara tahulah semuanya ya. Saudara bisa lihat dari sini. Dari telur, ulat, kepompong dan kupu-kupu. Tapi saya mau berkata saudara. Ada bagian kita. Itu proses harus dilewati semua orang. Tapi sekali lagi ada bagian kita. Mari kita lihat apa bagian kita. Ya. Saudara, kita tahu Yesus juga lewati itu. Jadi sekali lagi saudara, yang melewati bukan cuma kita. Next. Tapi Yesus juga melewati itu. Saudara, dikatakan di salah satu contoh bahwa Yesus juga mengalami perubahan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus dan Yakobus dan saudaranya Yohanes menyendiri di sebuah gunung yang tinggi. Saudara, ada sebuah proses di mana saudara dan saya, saudara gak bisa terus keluar khotbah pelayanan. Tapi saudara gak punya waktu untuk makin dalam menyendiri dengan Tuhan. Yesus saja loh. Ada waktu menyendiri. Ada waktu dia sangat membiarkan roh Tuhan. Bapaknya mengoreksi, membongkar semua yang di dalam. Dan saat itu saudara, Yesus gak pilih tempat yang nyaman. Kalau kita menyendiri pilihnya AC saudara ya. Kemudian kalau bisa di hotel, ada makanan ya. Dan seringkali kita itu sangat manja. Tapi Yesus kasih contoh loh. Dia menyendiri di gunung. Saudara gak ber-AC, gak ada tempat tidur. Saudara di alam terbuka. Dan di depan mereka Yesus berubah muka. Mukanya bercahaya terang benderang seperti matahari. Pakaiannya putih berkilauan. Saya cuma mau saudara tangkap. Perubahan itu dari Tuhan. Tetapi bagian kita, mau enggak sih kita bayar harganya? Untuk berkata Tuhan, periksa hidupku, rubah hidupku, dan ambil waktu more, again and again dengan Tuhan. Saudara, kita mulai sekarang dari fase ulat ya. Saudara, ini fase ulat. Saudara mirip cacing. Yang pertama saudara, dia harus ganti kulit beberapa kali. Saya bacakan ayatnya Efesus 4 ayat 22 dan 23. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu
harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Saudara, kita ini gak bisa, saudara. Terlalu banyak nafsu, terlalu banyak saudara pengen, terlalu banyak yang menyesatkan kita. Saudara tadi dengar, mereka itu cuma takut ikannya gak kering, tapi ngamuk sampai bawa pistol, menolak semuanya. Saudara, saya ini udah ngalamin berkali-kali. Saya ini mau bantuin orang, tapi orang itu marah-marah, saudara. Seringkali kita itu sangat parah, bebal, gak mau dengerin. Kita itu disesatkan. Saudara, saya mau saudara yang berkati, mendidik. Saudara, seringkali saya itu berkata begini, buat apa sih saya repot marahin saudara? Ya, karena saya pengen saudara jadi. Tapi setiap kali saya menegur saudara 50% itu reaksinya marah, reaksinya sakit, reaksinya saudara mutung. Setiap kali Tuhan itu mengoreksi saudara. Bisakah kita berkata I love you, manis? Kita bilang terima kasih Tuhan, kamu itu mau repot sama Iit. Siapa yang bersyukur kalau Tuhan mau repot sama saudara? Saudara mau diulek-ulek, dibongkar, dipotong-potong sama Tuhan, mau? Saudara, seringkali itu lewat saudara, lewat apapun, lewat keadaan, Tuhan bongkar again and again. Berubah, berubah. Dan maukah kita? Saudara, dia harus berubah minimal 5 kali. Saudara, dan setiap kita saya berdoa, tingkatkan. Saudara, apapun dalam hidupmu yang baik, tapi mari berubah yang jelek. Kalau saudara misalnya cara makanmu, ya, cara hidupmu, utangmu. Saudara, saya tuh kadang-kadang bingung. Ada banyak orang itu nggak tahu kenapa. Kalau ada barang misalnya ya, satu 1.000, satu 5.000, otomatis beli yang 5.000. Saudara nggak tahu kenapa. Mereka selalu memilih yang mahal. Dan mereka berpikir yang mahal itu, ya, saudara, pasti lebih bagus. Belum tentu. Seperti tadi saudara, Honai cuma mau dilubangi supaya mereka sehat. Mikirnya mereka menghancurkan karyanya. Saudara dibayar, pikirnya saudara mereka dapat sampai 1 juta US dollar. Saudara, ini pikiran-pikiran yang haleluya puji Tuhan nyebelin banget. Saudara, kalau saudara punya hal-hal begitu, saya ini sekali waktu ya, saudara ajak beberapa orang makan. Saudara, dan tiba-tiba mereka ngomong begini saudara sama saya. Kenapa Mahanaim itu ya tidak menyediakan fasilitas? Kenapa gaji kita di bawah UMR? Ya, dan dia berkata, kenapa teman-teman jalan-jalan ke Israel dan kemudian jalan-jalan ke daerah, sedangkan kami gajinya di bawah UMR? Saudara, setiap kali ada yang berangkat, sejujurnya saudara, kita itu menabur. Saudara, nanti ada yang pergi ke Afrika untuk belajar. Saudara, saya keluar sangat banyak. Kami semua keluar sangat banyak. Kami menabur. Bukan jalan-jalan, bukan uang saudara dipakai, enggak. Tapi seringkali seperti orang Papua tadi loh. Saudara, mereka punya bisikan-bisikan suara. Dan hari ini saya berdoa saudara, mari saudara kebaskan semua yang negatif. Dan saudara mulai belajar, Tuhan aku mau manis, aku mau berubah. Berubah cara pikirku, berubah cara hidupku, berubah untuk menyenangkan hatimu. Tapi ada satu bagian saudara dan saya, makan sangat banyak. Saudara, karena
Karena sebelum saudara bisa jadi kupu-kupu, saudara harus makan sangat banyak. Saudara harus bertumbuh sangat pesat. Saudara bertumbuhnya kalau mereka nih ya, kalau ulet 30.000 kali. Saudara enggak 30 kali loh saudara. 30.000 kali saudara. Saudara bisa bayangin 30.000 kali. Nah saudara berkata, Bu, apa yang kami harus makan supaya kami bisa berubah menjadi dewasa? Saudara makanlah didikan yang keras. Belajar berkata, didik aku Tuhan, hardik. Saudara, beberapa orang yang tumbuh sangat pesat ya, itu rutin datang ke saya dan berkata begini, Bu, bongkar saya. Dan setiap kali mereka salah, mereka akan datang dan berkata, Ibu, habisi saya. Makan didikan yang keras. Saudara, saudara makan apa lagi? Makan firman. Saya berkata sama saudara, sehari ini ya saudara minimal dengarkan 5 khotbah. Jadi minimal 5 jam, saudara. Saya minimal 5 khotbah setiap hari. Saudara, ada khotbah dari Pak Yusak, ada khotbah dari punyanya saudara ya, Daniel Kolenha, saudara Renat Bongke. Saudara minimal ya saya. Satu hari saudara, saya baca saudara, buku itu beberapa lembar. Minimal saya baca Alkitab. Minimal saudara, saya itu nyembah Tuhan. Minimal saya sapu bersih SMA. Saudara, minimal saudara saya berbahasa roh saudara. Sekali lagi, kalau saudara berkata saya mau tumbuh, seberapa saudara? Seberapa saudara? Saudara makan apa lagi? Saudara makan dari disiplin. Saudara, ada banyak orang bukan karena dia tidak punya waktu. Saudara, 24 jam, saya juga 24 jam saudara. Tapi apakah kita mau hidup kita itu disiplin? Atau kita mau buang hidup kita, waktu kita? Saudara, berapa kali dalam hidup saya, saudara, saya sampai di rumah jam 1. Tapi bukan berarti saya punya alasan untuk tidak menyelesaikan kerjaan saya hari itu. Maka saya sampai di rumah, saya beresin kerjaan saya hari itu, supaya besok pagi tidak numpuk kerjaan. Sekali lagi saudara, ya, hidup ini saudara bisa belajar makan dengan banyak. Saudara, orang bilang begini sama saya, Bu, kenapa sih kalau pergi ke Surabaya, pergi ke kota-kota misalnya Bandung, Sion, ibu gak mau nginep? Saya bilang saya gak bisa nginep. Karena kalau saya nginep, saya sudah buang 1 malam. Sedangkan besok sudah ada kerjaan lain. Saudara, saya kemarin dari Surabaya, saudara jam 10 saya lari, saudara ke airport, saya pulang, saudara sampai di sini karena paginya saya sudah pelayanan lagi jam 8 pagi. Sekali lagi, mulai buat hidupmu itu disiplin. Makan itu disiplin dan sukai itu. Saudara, sukai itu. Saudara, belajar apa lagi? Saudara, jangan gaul ya dengan orang yang sama dengan saudara. Gak ada gunanya. Jadi kalau misalnya nih ya, saudara nih ya sama orang yang sama-sama kepahitan, gak ada gunanya memperparah. Tapi bergaulah saudara dengan mereka yang punya cara berpikir berbeda. Saudara, bergaulah dengan mereka yang nyakitin saudara. Saudara, bergaulah dengan orang yang memberikan wawasan baru. Saudara, saya barusan bergaul dengan semua yang punya sekuritas. Saudara, dan saya berjam-jam diterangin sama mereka dengan keadaan Indonesia hari ini. Saudara, tapi why? Kenapa saya mesti bergaul? Ada banyak orang yang konseling soal itu. Saudara, saya harus berdoa karena itu menentukan nasib negara.
Dan saya harus mengerti, saudara. Saudara, saya makan, saudara. Walaupun itu pelajaran yang saya gak ngerti, saudara. Sekali lagi, mari belajar, mari bertumbuh, mari bijak. Saudara, kemarin saya duduk, saudara, sama golongan lain lagi membahas apa? Sesar. Saudara, mereka seorang ahli yang membahas sesar yang sedang terjadi di Indonesia. Saudara, itu bertambah 2 kali lipat. Saudara, dan dia terangkan. Dan dia berkata, kenapa Risma sampai berkata, saudara, kita butuh doa. Tanpa doa Surabaya akan hancur. Kenapa saya butuh bergaul, duduk dengerin? Karena saya tahu kita harus doa. Saya harus doa dengan pengertian untuk menjaga Indonesia. Untuk waktu seperti ini kita ada. Saudara, makan itu. Jangan makan gosip. Jangan makan, saudara, ya, hal-hal di mana saudara kerjanya melo, saudara manja. Makan. Walaupun itu bukan makanan yang enak, saudara. Tapi itu adalah tanggung jawab kita untuk bertumbuh. 30.000 saudara kali lebih besar. Saudara, dan kemudian ada masa yang kedua, dalam masa kepompong. Saudara, di dalam Ayub 14 ayat 14 sampai 15. Saudara, dikatakan begini, hari demi hari aku menunggu sampai masa pahitku ini berlalu. Maka engkau akan memanggil aku dan aku pun akan menjawab. Engkau Tuhan akan sayang lagi kepadaku, makhluk yang kau ciptakan. Saudara, biar bagaimanapun ada fase di bawah. Ada fase saudara direndahkan. Ada fase saudara mengalami seperti Ayub. Ada fase saudara mengalami hari-hari yang sangat tidak enak. Dan saudara diam, teriak, berdoa, mungkin main banner dan Tuhan sepertinya gak ada. Tapi bisakah saudara di masa kepompong berkata seperti Ayub? Aku gak kemana-mana Tuhan. Aku tunggu Engkau. Begitu Engkau panggil, aku akan ada di situ. Tidak peduli Engkau panggil itu pagi atau siang atau malam, aku akan ada. Saudara, saya pernah mengalami itu. Saudara, hari itu hal cuma sepele buat saya, tapi rupanya sangat parah buat Tuhan. Saudara, hari itu di tengah hadirat Tuhan, pendetanya ngomong. Saudara, pendeta bilang, Tuhan itu mati spesial buat kamu. Saudara, dan tiba-tiba saya tuh bisa nyeletuk iseng. Dan ternyata itu nyakitin Tuhan banget. Saya nyeletuknya begini, Tuhan, kamu gak mati buat saya. Kamu mati buat seluruh dunia. Kalau saya gak ada di dunia kan kamu juga mati toh, saudara. Saya gak tahu kenapa saya bisa nyeletuk begitu, saudara. Karena sejujurnya yang paling dalam, saya masih hari itu gak percaya bahwa Tuhan itu punya cinta khusus buat kita, pribadi lepas pribadi. Punya destiny khusus buat pribadi lepas pribadi. Saya waktu itu gak percaya kalau setiap kita itu begitu spesial buat Tuhan. Saya sejujurnya waktu itu gak percaya kalau Dia itu punya jam, perhatian, punya saudara rencana, punya blueprint, punya impian secara khusus buat setiap saudara, buat setiap kita. Saudara, saya punya sekian banyak anak. Percayalah saudara, setiap orang punya tempat khusus di hati saya. Setiap orang. Saudara, Fendi gak tergantikan. Saudara, saya tidak pernah berharap Fendi jadi kayak Leo. Enggak. Dia gak tergantikan. Saya punya impian khusus yang ditaruh Tuhan tentang Fendi.
Saudara, saya punya impian khusus yang ditaruh Tuhan di hati saya tentang Miss Helena atau Saudara Ribka. Saudara, setiap kali saya lihat Ibu Rim, saya nggak tahu di hari ini saya tidak melihat, biasanya 3 baris saudara di pojok sana. Saudara, dia selalu ada 3 baris di belakang saya. Dan saudara, sebenarnya suara yang saya paling dengar kalau menyembah itu bukan suara orang di dekat saya atau di belakang saya, tapi selalu suara murid. Dan saya selalu bangga untuk apapun yang dia buat, saudara. Apalagi di Raja Wali. Dan hari itu saya nggak percaya. Saya pikir Tuhan mati buat semua. Rencananya juga kodian, saudara, global. Dan saya dengar waktu saya nyeletuk itu, Tuhan ngomong begini. Engkau sangat menyakitkan hatiku. Dan tiba-tiba dia pergi. Saudara, tiba-tiba dia pergi. Saudara, saya khotbah dan saya tahu gak ada dia. Saudara, saya gak bisa terusin. Saya waktu itu, saya ini kan jago ngomong ya. Saya ini orang yang sangat jago ngomong, saudara. Saya suruh ngomong 6 jam bisa kok. Saya khotbah 12 jam bisa kok. Tapi saya gak bisa kalau gak ada dia. Hari itu saya khotbah 15 menit. Dan saya tahu gak ada dia. Gak ada rohnya. Bukan soal selera, bukan soal lagu, bukan soal metode, bukan soal suasana. Tapi I know, dan harusnya saudara tahu, dia ada atau tidak. Dia berkenan atau tidak. Dia senyum atau tidak. I know. Hari itu saya khotbah 15 menit. Saya tutup. Saya turun. Saudara, dan sejak hari itu selama 6 bulan saya sekolah, saya apapun, saya tahu tidak ada dia. Saudara, dan selama 6 bulan itulah saya tiap hari nangis begging dan berkata, Tuhan, aku tidak akan pernah bisa hidup tanpamu. Bunuh aku Tuhan, bunuh aku. Kalau engkau tidak balik sama aku, bunuh aku. Aku tahu aku nyakiti hatimu. Aku tahu aku anggap enteng cintamu. Saudara, 6 bulan. Tiap hari. Saya tahu Ayub berkata, aku tunggu. Aku tunggu. Aku tunggu. Saudara, saya berdoa setiap saudara. Pentingkan hadirat Tuhan lebih dari pelayanan, lebih dari berkat. Saudara, sekalipun hari-hari itu berkat tetap jalan, saya tetap sekolah, pelayanan tetap ada, tapi saya gak bisa. Dan saya berkata seperti Ayub berkata, aku menunggu Tuhan sampai masa pahitku, sampai Engkau memanggil aku, dan aku akan segera berkata, ini aku Tuhan, ini aku. Saudara, itulah masa kepompong. Dan sekali lagi saya mau tekankan buat semua yang ada di sini, saya sangat menghargai pelayananmu. Saya sangat bersyukur buat cinta. Saya sangat bersyukur buat komitmen. Tapi saya mau berkata satu, kejar pengenalan, keintiman, kejar hatinya, karena itu lebih dari segalanya. Sampai saudara berkata, aku tidak bisa kok. Dan itu bukan lip service. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Aku tidak bisa pelayanan tanpa Engkau. Aku tidak bisa Tuhan makan apapun tanpa Engkau. All I need is you, Lord. All I need is you.
Saudara, itulah yang masa kepompong. Masa saudara semua setiap sel saudara berteriak, all I need is you Lord. Aku tidak butuh makan, tidak butuh yang lain. Aku cuma butuh Engkau. Saudara, maka sampailah saudara di masa kupu-kupu dewasa. Saudara, dan pada waktu saudara jadi kupu-kupu, Yesaya 41 ayat 14 sampai 15 itu menceritakan dengan keren sebenarnya. Ya, cuma kalau Tuhan cerita itu memang bahasanya bahasa saudara puitis. Jadi banyak orang yang gak bisa ngerti. Saudara, bahasanya berkata begini, janganlah takut hai ulat Israel, si cacing Yakub. Saudara, hari ini siapa yang sadar bahwa kita ini sebenarnya cuma ulat? Saudara, mungkin Tuhan bilang janganlah takut hai ulat Mahanaim. Janganlah takut hai ulat Simon si mare-mare. Ya, janganlah takut. Saudara dan Tuhan sedang berkata jangan takut. Tetapi kemudian dia berkata, akulah Tuhan yang menolong kau. Demikian firman Tuhan. Aku yang menebus engkau Allah Israel sesungguhnya. Nah ini, tiba-tiba si ulat yang kecil itu, tiba-tiba metaformosa saudara. Bam! Dan berkata menjadikan engkau papan pengiring. Saudara, dalam bahasa lain lagi juggernaut. Saudara, dalam bahasa lain, bahasa kita saudara ya. Saudara, itu adalah bulldozer mesin gede banget yang akan sapu bersih semua tuayan. Dan dia berkata dengan tajam dan baru. Saudara, dengan gigi 2 jajar. Saudara bayangin, Tuhan bilang gini, kamu bagianmu ya kalau sudah jadi segede begitu dari ulet, jadi ketek banget. Tuhan bilang gunung-gunung tuh kita sapu bersih. Dan Tuhan berkata bukit-bukit, bayangin ya, bukit loh saudara. Tuhan bilang kamu akan buat seperti jerami habis diratain semuanya. Ini metaformosis yang Tuhan mau. Saudara, metaformosis yang Tuhan mau enggak dari ulet terus kemudian jadi ya ulet gendut, enggak, itu belum. Enggak jadi ulet kemudian jadi kucing, belum, itu enggak cukup. Itu bukan metaformosis. Saudara bilang gini, Bu, dari ulet lumayan lah Bu, ya udah jadi monyet, gorila, belum, kata Tuhan. Saudara bisa nangkap sedikit? Tuhan mau saudara dari ulet yang segede gini jadi apa saudara? Jadi juggernaut, jadi mesin kuat banget. Saudara jadi mesin yang memotong gunung, yang menghancurkan bukit, yang menuai sekaligus hektaran. Bisa nangkap? Weh, bangun. Bisa nangkap? Gak punya iman. Siapa yang punya iman bahwa kita akan mengalami metaformosis yang seperti itu? Saya. Saudara, sayalah si ulat iin yang dulu saudara gak ngerti bahkan tentang keajaiban karya salibnya. Dan si ulat iin ini akan menjadi nothing is impossible. Saudara, dan si ulat ini akan melihat lawatan terbesar sampai 5 miliar jiwa diselamatkan. Saudara, si ulat ini gak berhenti cuma lihat Mahanaim terbangun. Si ulat ini akan lihat saudara di setiap provinsi ada yang lebih besar dari Mahanaim dan semuanya akan jadi pasukan Tuhan. Si ulat ini akan lihat tahun ini juga ada 3 juta pasukan, bahkan 7 juta berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, bisakah saudara percaya? Bisakah saudara berkata, saya kasih waktu 1 menit. Bisakah saudara bilang, ini si ulat ini ya, dan sebutkan perkara besar yang akan saudara buat ke sebelah saudara. Saudara, ke sebelah saudara. Ya, tadi saya sudah contoh.
Saya sudah berkata nih, si ulat Iin akan lihat 3 juta pasukan tahun ini juga. 7 juta pasukan. I know, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan di pertama. Saya melihat dan saya tahu segera terjadi. Ayo mari sama-sama dengan suara keras katakan kepada sebelah saudara. Saudara katakan imanmu. Saya mau berkata, ulat Mahanaim akan melihat hal-hal yang ajaib. Akan diberikan seluruh Indonesia. Akan take over stadion demi stadion. Akan take over kota demi kota. Si ulat Mahanaim akan menjadi orang yang paling dipercaya oleh Tuhan dan manusia. Si ulat Mahanaim akan menghasilkan setiap bulan 1 triliun untuk lawatan terbesar. Si ulat Mahanaim akan melihat 5 juta, 7 juta, 10 juta pasukan dan 278 jiwa di Indonesia, juta jiwa di Indonesia diselamatkan dan 7 miliar saudara di dunia diselamatkan. Mungkin saudara berkata, ibu kenapa sih selalu yang wow, yang besar, terlanjur saudara. Sorry ya, itu destiny saya. Dan saya nggak tahu dengan destiny saudara. Saya percaya ayat ini, bahwa si ulat Iin destininya meruntuhkan semua tembok, menuai semua bukit-bukit. Itu destiny saya. Bisakah saudara percaya? Atau saudara berkata, saya dari ulat, jadi ulat gendut aja diem gitu. Saya jadi ulat dan saya akan berubah, ya jadi sedikit lebih besar lah kucing gitu. Sekali lagi, pagi hari ini imanmu. Saudara, kemarin ada sebuah peristiwa kecil. Saudara, ada beberapa orang dan berkata begini, ibu, tahukah ibu bahwa pasukan di Mahanaim itu melemah? Bahwa beberapa donatur itu pergi dan bosan memberi Mahanaim. Tahukah ibu bahwa beberapa orang itu tidak percaya lagi kepada lawatan dan apapun yang akan terjadi? Dan saya senyum. Dan saya nggak jawab begini, oh saya nggak tahu nggak. Saya bilang begini, saya bukan baru sekarang. Saya memulai Mahanaim saudara. Tanpa siapapun percaya. Saya memulai Mahanaim tanpa uang 1 sen pun. Saya memulai Mahanaim. Bahkan saudara, Pak Yusak hari itu berkata, buat saya saja itu terlalu berat. Apalagi panggilan itu buat engkau. Saya memulai Mahanaim dengan berkata begini sama Tuhan. Dan saya gak akan pernah berhenti berkata, apa yang orang lain gak percaya, kasih ke aku. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Apa yang orang lain bilang gak mungkin, kasih ke aku. Aku tahu itu semudah membalik tangan. Apa yang orang lain bilang gak bisa dan gak mungkin, kasih aku. Karena aku tahu tidak ada yang mustahil. Karena impossible is nothing. Saya berkata, kasih aku orang yang tidak mau dan berkata, enggak mau, itu terlalu bodoh, itu terlalu merendahkan, itu terlalu merugikan. Kasih aku. Dan saya akan tetap bicara begitu. Saya berkata, kalau dari nol saudara, saya berkali-kali berkata, untuk memberi makan saja saya perlu ke tukang sayur, minta sayuran yang sudah hampir busuk. Saya perlu saudara ke pasar jam 4 pagi untuk meminta sayuran yang dikopek dan dibuang. Tuhan bisa bangun sebesar ini. Sekarang dari sebesar ini Tuhan akan, ini uletnya udah segede Mahanaim. Sudah bisa bayangin gak sih ulet segede gini? Uletnya itu segede gedung ini, belum dihitung gedung-gedung lain loh saudara ya. Kita akan membesar 30.000. Saudara bisa bayangin? Saudara bisa bayangin
30.000 lebih besar. Saudara bilang aku gak percaya. Saya gak nyuruh saudara kok. Pilihannya kau percaya dan mari kita sama-sama melihat. Saudara gak percaya, gak apa-apa. Saya pergi sendiri. Saya tahu saya sedang terbang lebih dan lebih dan lebih lagi. Saya tidak terhentikan. Saudara, saya tahu persis. Saya tahu persis Tuhan sedang sangat exciting untuk berkata, nak, jadi juggernaut, jadi yang lebih besar, jadi yang lebih besar. Itu metamorfosis. Saudara siap metamorfosis? Saya siap. Saya siap. Sekarang mari kita belajar, saudara, dari Yakub. Ya, kita belajar dari Yakub. Saudara, ini sifat yang lama. Saudara, Esau itu sakit hati dan ngomong begini, tidak heran orang menyebut dia perengut, karena ia telah 2 kali menipu aku. Yang pertama, ia berhasil merenggut hak kesulungan. Yang kedua, berkat yang disediakan bagiku. Tidak ada lagi kah ayah berkat lain padaku. Saudara, nih ya, saya ini mau ajarin saudara, ulet itu memang punya sifat rakus. Ya, jadi kalau saudara mau jadi ulet dan gendut, saudara harus punya sifat rakus. Siapa mau jadi ulet dan ada kerakusan ilahi yang ada di dalam hidup kita? Saudara, sekali lagi, kalau saudara ya tidak punya kerakusan ulat, saudara nggak bisa jadi besar, nggak bisa jadi besar, nggak bisa, saudara. Saudara, dan hari itu orang akan, saudara, orang berkata penipu, perengut, rampas. Saudara, saya ini orang yang seperti itu. Saya mau cerita sedikit ya. Hari itu saudara ada Morisi Rolo. Saudara, dan dia lagi khotbah. Dan tiba-tiba roh saya nyala, saudara. Dia khotbah tentang mengaum. Saudara, saya dari pinggir. Saya tuh duduk di ujung. Karena waktu itu harus datang itu beli karcis. Jadi saya beli karcisnya dapat paling ujung. Saya dari ujung paling belakang. Anggaplah di sana, di tempat yang di belakang. Karena saya cuma lihat dari layar. Saya merayap maju ke depan. Sampai saya berdiri di paling di sebelah situ. Dan begitu dia utter call, saudara, saya lari paling depan. Saya di sini hampir menyentuh kakinya. Buat saya nggak peduli kok. Saya memang mau urapannya. Dan saya tahu itu pindah. Saudara, hari itu saya dengar Bill Wilson. Saudara, hati saya nyala. Dan hati saya berkata, saudara, saya mau. Saudara, dan saya nggak tunggu di kebaktian, saudara. Saya cari jamnya, dia mendarat di Suta. Dan saya tunggu di depan pintu, saudara. Pada waktu dia keluar, saya langsung bang. Saudara, saya ini orang yang berkata, ya, saya datangi Mary Hartanti. Saudara, hari itu dia punya sekolah minggu di desa terbanyak, saudara. Saudara, hari itu saya baru umur 12 tahun. Saudara, saya datangi Mary Hartanti dan berkata begini, Tante paling butuh apa? Dia bilang gini, Tante butuh buku cerita, buku apapun. Saudara, detik itu juga saya kumpulin semuanya. Saudara, saya kirim, kasih ke Mary Hartanti semua buku cerita saya, semua buku pelajaran saya. Saudara, saya kenal Yusuf Roni dan saya jatuh cinta dengan pengajarannya. Saudara, dari uang jajan saya beli semua kaset khotbahnya. Saya dengerin. Saudara, pada waktu itu saya lagi kuliah di Belanda. Tiba-tiba saya suka banget dengan khotbahnya Pak Agung. Saudara, saya beli, saudara, dari Indonesia saya minta kirim ke Belanda. Berapa? 500 kaset. Saudara, Pak Petrus Agung. Saudara. Dan setiap kali saya gambar, saudara, kita arsitek sama-sama sama Pauline tadi. Kita kalau gambar itu bisa berdiri 6 jam, 8 jam, 12 jam, saudara.
Dan itu kaset gak pernah berhenti. Itu cuma sebagian dari kerakusan saya. Saudara, saya ini orang yang mengendap-endap datang ke Yusuf Roni dan bilang begini, Om, cerita dong Om. Dia bilang gini, Om capek. Ya udah, saya berdiri di pojok karena itu yang kumpul di situ semua hamba Tuhan. Saudara, dan saya cuma anak umur 12 tahun. Saudara, dan saya berdiri di pojok, orang lain tidur, anak lain tidur. Saya di situ mendengarkan, saudara. Saudara, saya adalah orang yang datang ke Victor Faraknimela. Saudara, hari itu dia belajar terangin tentang pelepasan. Saya ini anak hamba Tuhan yang nyodorin diri pertama kali bilang gini, Vic, saya manggilnya dulu Koh, layani saya. Bongkar semua, lepasin saya dari semua kutuk. Saya berdoa, pernah gak sih saudara? Saudara, saya bisa ceritakan segalanya. Saya ceritakan bagaimana saya mengejar hamba-hamba Tuhan dan saya melayani mereka. Saya mengejar mereka dan mencium kakinya. Saudara, karena buat saya ini ulat iin yang rakusnya gila-gilaan. Seberapa saudara punya kerakusan itu? Seberapa engkau punya yang ilahi dan berkata, aku mau. Aku gak pernah kenyang Tuhan. Dengan yang ilahi aku gak pernah kenyang. Saudara, tetapi kemudian sampailah pada fase kepompong. Kejadian 31, 40 sampai 41. Selama 20 tahun ini aku dimakan panas pada waktu siang, kedinginan pada waktu malam. Mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu. 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Engkau telah 10 kali mengubah upahku. Saudara, dia mengalami anaknya diperkosa. Saudara, dialah yang disebut Israel, pahlawan Allah, yang bergulat dengan Allah dan bergumul dengan Allah. Saudara, sekali lagi ada fase 20 tahun dalam hidup Yakub. Saudara, di mana proses perendahan, di mana proses saudara dihabisi, dijadikan budak. Dan maukah saudara melewati proses itu? Maukah saudara? Ada banyak orang berkata, saya mau yang ilahi. Tapi pada waktu engkau harus menjadi budak, pada waktu engkau harus merendah dan belajar dengan orang lain, pada waktu engkau harus tahu artinya mengabdi, pada waktu engkau harus sangat saudara ya ngemis, bahkan pada saat engkau harus kerja keras sampai enggak tidur, pada saat engkau harus sangat menderita dan nabur apapun. Apakah engkau berkata, aku mau? Atau engkau lari? Atau engkau marah? Saudara, saya itu bersyukur banget. Pada waktu saya di Belanda pertama kali saya alamin proses kepompong. Saudara, hari pertama saya di Belanda, Tuhan bilang begini, aku akan taruh kamu di sebuah rumah di mana kamu tahu artinya mengabdi. Saudara, saya ini biar bagaimana anak sulung, biar bagaimana anak dokter, biar bagaimana saudara, saya ini anaknya orang kaya, biar bagaimana saudara. Saudara, dan pada waktu sampai di Belanda, Tuhan buat situasinya itu ajaib banget saudara. Saudara, tidak ada sama sekali tempat kos yang bisa bayar. Dan saya juga gak punya uang untuk bayar. Jadi saya harus ikut orang. Dan itulah proses yang ajaib saudara. Dan Tuhan berkata, jadikan dirimu seperti pembantu di tempat itu. Saudara, saya belajar.
Ada banyak orang, saudara, dia nggak pernah tahu, dan dia bukan orang Kristen, dia bukan hamba Tuhan yang ajaib, dia bahkan kepahitan. Saudara, kalau ngabdi sama hamba Tuhan, percayalah masih lebih enak, saudara, daripada ngabdi sama orang kepahitan. Apapun salah, percayalah, saudara. Pada waktu saya di Israel, saya mendapat sebuah penglihatan. Saya melihat Rut. Dan kemudian Rut, saudara, sedang dimaki-maki Naomi. Saya melihat Rut, saudara, saya mendapat penglihatan. Apapun yang Rut buat salah. Saudara, dia lihat Rut. Saudara, saya lihat Rut. Saudara, dia ngelapin kakinya, menseka, nuntun, bawain semuanya. Dan Naomi cuma marah, ngeluh, pahit sekali. Saudara, dan saat itu Rut noleh ke saya. Dan Rut berkata, sangat mudah untuk saya memulai sesuatu yang baru. Di tempat saya, dengan cara saya. Walaupun saya tetap menyembah Tuhan. Sudah bisa ngerti maksudnya? Semua orang bilang begitu kan? Saya tetap kok cinta Tuhan. Saya tetap kok melayani Tuhan. Saya cuma gak cocok aja sama dia. Saya tetap kok ya di dalam Tuhan. Cuma saya gak tahan aja. Saudara, dan Rut tadi itu berkata, sangat mudah buat saya melayani Tuhan tetap, cinta Tuhan tetap. Tapi dengan cara saya, ada di tempat saya, saudara. Tapi dia bilang, tapi aku tahu Naomi butuh aku. Aku tahu pengabdian itu, kesetiaan itu menyelesaikan, menyempurnakan semua yang ada dalam hidupku. Dia berkata, bukan Naomi saja yang butuh, tapi aku yang butuh. Aku butuh disempurnakan. Aku butuh kesetiaan. Aku butuh belajar. Apa artinya penundukan diri? Saudara, dari itu saya lihat bagaimana Rut itu di surga, saudara, punya kedudukan tinggi. Saudara, dia bahkan pakai seperti mahkota, saudara. Saudara, dan saya berkata, Rut, kamu itu gak ngapa-ngapain, gak pernah bikin KKR. Kamu itu tidak pernah ya melakukan yang spektakuler. Tapi kenapa Alkitab berkata engkau lebih berharga dari 7 anak laki-laki? Kau seorang Moab. Dan Moab itu di Israel dianggap anjing. Kenapa Tuhan khusus minta keturunan Daud? Saudara, keturunan Mesias harus dari Rut. Dan sekali lagi Rut dengan senyum berkata, kamu baca di Alkitab, kesetiaan, pengabdian, itu yang ujungnya membuat engkau dewasa dan sampai garis akhir. Saudara, dan itu yang dikerjakan waktu saudara dalam kepompong. Dalam kepompong. Saudara, saya tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Saudara, saya tidak tahu kesetiaan apa yang Tuhan minta dalam hidupmu. Saya ini orang yang melihat kesetiaan Pak Yusak. Dari saya lahir sampai saya melihat beliau mati. Saya gak pernah lihat beliau melupakan yang namanya baca Alkitab. Melupakan yang namanya doa. Saudara, sekali lagi beliau bukan orang yang sempurna.
Tapi saya tahu beliau sangat dihormati Tuhan. Salah satunya karena kesetiaannya. Saudara, salah satunya karena kerendahan hatiannya. Saudara bayangin ya, ada gak sih bapak, saudara dia itu kan melalang buana. Saudara dia hamba Tuhan yang dihormati. Semua orang berkata nabi Tuhan. Semua orang berkata dia saudara pahlawan. Saudara tahu gak? Dia itu seminggu sekali akan telepon saya. Dan dia cerita semua mimpi. Dia cerita semua yang dia dapat. Dan dia akan berkata begini, In, menurutmu ya, yang benar, yang Tuhan mau piye? Ajari papa. Ajari papa. Saudara bukannya kebalik ya. Harusnya saya. Enggak. Saudara nanti dia akan telepon saya kalau dia mau ambil keputusan. Dan dia akan berkata begini, In, bantu doa. Saya enggak mau dengar dari saya sendiri. Harus dari 2-3 orang. Saudara, kalau dia sakit, dia langsung telepon saya dan In, tanyain Tuhan. Mungkin aku salah dan aku enggak dengar. Mungkin, dia bilang ya, aku ini nyebelin Tuhan dan Tuhan enggak mau ngomong sama aku. Tolong tanyain Tuhan. Saudara, kerendahan hati yang seperti itu. Saudara, buat saya beliau sangat dihormati Tuhan. Saya tahu, bayangin beliau meninggal jam 3 pagi. Jam 7 pagi saya yang di sana. Saudara, ada orang dari GKI, dari pemerintahan, saudara Departemen Agama. Dan dia berkata begini, maaf, saya mau tanya. Ini rumah Pak Yusak? Saya bilang iya Bu. Apa Pak Yusak berpulang hari ini? Saya bilang iya Bu. Dia bilang amin. Saya bilang kenapa Bu? Dia bilang saya ini orang yang tidak pernah dapat penglihatan. Saya ini bukan karismatik. Saya ini cuma di sini di Bandung, Departemen Bagian Agama Orang Kristen. Dia bilang saya selalu berdoa jam 5 pagi. Dan waktu saya berdoa jam 5 pagi, baru kali ini saya dapat penglihatan. Saya lihat jalanan dari emas. Saya lihat shofar, nafiri semua berdiri. Saya lihat malaikat di atasnya. Saya lihat orang kudus berdiri. Kemudian saya dengar sangat jelas. Berbahagialah hambaku yang setia. Berbahagialah dan pulanglah untuk menerima kehormatan. Hambaku yang berkenan, Yusak Cipto. Dia bilang saya belum pernah Bu lihat penglihatan itu. Dan saya bilang kalau ini dari Tuhan, berarti Pak Yusak hari ini pulang. Jam 7 pagi dia sampai rumah, saya bukain pintu. Saudara dan orang ini berkata, benar. Makanya saya suruh bersaksi. Kalau saudara waktu itu datang, di salah satu saudara, dia bersaksi saudara. Dia berkata, saya lihat siapa itu Pak Yusak. Hamba Tuhan yang dihormati oleh Tuhan dan surga. Saudara, sekali lagi, penghormatan bukan karena siapa kita. Artinya kita buat KKR, kaya raya. No. Ada nilai-nilai lain yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Saya berdoa, saudara mengerti tentang kepompong. Dan biar saudara jadi seperti yang Tuhan mau. Saudara, dan akhirnya dia menjadi Israel.
Saudara, dan kalau saudara pelajari dikatakan, saudara dia menjadi sangat kaya. Akibatnya kambing domba Yakub bertambah dengan cepat. Ia menjadi sangat kaya raya. Saudara, kalau saudara baca di situ di depan, dia kasih persembahan sama Esau. Itu kalau dihitung harganya sekarang 9M. Bayangin ya saudara, itu cuma persembahan kecil. Dia bilang begini, Tuanku, ini persembahan kecil dari hambaku. Kalau dihitung 9M hari ini harganya saudara. Jadi kalau dia kasih persembahan 9M, kira-kira kekayaannya berapa saudara? Ratusan M. Saudara, persembahan kecilnya 9M saudara. Saudara, dan lihat dia memberkati Firaun. Lalu Yusuf membawa Yakub ayahnya kepada Firaun. Yakub memberkati Firaun. Saudara ya, kalau saudara itu diangkat Tuhan, percayalah ada hal-hal yang ajaib. Ini saya menambah sedikit kesaksian dari Ibu Pauline. Saudara, dia itu sudah mimpi lama sekali bahwa dia ngobrol saudara sama raja dan ratu dari Belanda. Saudara, dan dia berkata ya mungkin itu mimpi atau perlu didoakan. Tapi tanggal 10 Maret, betul ya Pauline ya? 10 Maret dia diundang untuk ngobrol sama raja dan ratu Belanda. Sekali lagi saudara, Tuhan bisa angkat kita. Tuhan genapi, percayalah. Tapi saudara jangan tanya apa yang dia alami. Wah, haleluya, puji Tuhan. Saya aja sering kali berkata, aduh kalau saya ngalamin kayak kamu mungkin gak kuat. Saudara ya, buat saya ya, kami sama-sama anak kami kena virus. Saudara anaknya yang kena virus Grace, anak saya yang kena virus saudara adalah Levi. Tapi saya ngaku dosa saudara depan saudara. Saudara, reaksi dia adalah bertahan, menjagai Grace, tumpang tangan, minta mujizat. Saudara tahu reaksi saya tiap hari waktu itu. Tuhan, ku serahkan kepadamu. Tuhan, bawa pulang. Tuhan, jadi milikmu tiap hari saudara. Saudara, jadi hati-hati ya kalau minta didoain sama saya ya. Saya ini hobi menyerahkan saudara di tangan Tuhan. Saudara, saya ini tahu, saya sudah lihat surga saudara. Jadi saya nggak pernah saudara ya, sebenarnya semangat doa mempertahankan orang di dunia itu nggak pernah semangat saudara. Saudara, anak-anak saya baik Stephen maupun Joshua itu sudah berkali-kali saya sodor-sodorin ke Tuhan. Kelihatannya saya sadis banget ya. Tapi setiap kali Joshua sakit saya bilang ini, Tuhan kalau sudah waktunya bawalah pulang. Saudara ya. Saudara Stephen juga sama. Tuhan kalau sudah waktunya bawa pulang. Lebih baik dia pulang dan ada di tanganmu daripada di tangan saya. Jadi kalau sudah minta doa sama saya hati-hati ya. Saudara, karena saya ini hobi mempersembahkan saudara. Dan saya ngerti banget. Saya gak tahan kalau suruh kayak Pauline, gak tahan kayak suruh Chris. Pada waktu anak saya mengalami itu setiap hari ditusuk saudara lebih dari 20 kali. Setiap kali Levi harus ditusuk saya lari saudara. Saya lari keluar ruangan. Dan saya berkata, Tuhan aku gak tahan. Aku gak tahan dengar lengkingannya. Aku gak tahan lihat seluruh badannya bengkak. Aku gak tahan. Saya teriak-teriak, bawa pulang Tuhan, bawa pulang. Jadi persembahan yang harum. Makanya saya ngaku dosa. Saudara, setiap kali saya dengar dia, saya bilang gini, aduh gua bukan apa-apa. Saya ini saudara paling hobi menyerahkan ke Tuhan. Siapa yang mau kuserahkan kepada Tuhan? Nanti boleh maju ke depan, saya tinggal menyerahkan, Tuhan anakmu, aku serahkan ke tanganmu. Jadi saya minta maaf banget. Tapi saya mau berkata, dia setia. Dia setia. Saudara, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup Pauline, gak pernah gak digenapi.
Sekali lagi, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya, tidak ada satupun yang tidak dia genapi. Karena itu saya tinggal tunggu satu the greatest lawatan terakhir. Saudara, orang mungkin berkata, Bu, kenapa ibu selalu ngotot lawatan sekarang sudah ada? Sudah ada, tapi karena saya lihat persis apa yang itu terjadi. Makanya kemarin pada waktu saudara hari Senin, saudara Pak Ferry berkata, Paul Kane, saudara melihat. Dan dia berkata salah satu hamba Tuhan yang Uiin suka Paul Kane. Ya, saudara, karena penglihatan dia sama persis dengan penglihatan saya. Saudara, Paul Kane berkata ada satu waktu di mana setiap stadion penuh dengan orang mencari Tuhan. Dia berkata ada satu waktu bahkan di jalan-jalan engkau akan lihat di setiap pojok jalan ada mujizat, ada yang nari, ada yang main musik, ada yang nyembah, dan semua cari Tuhan. Saudara dan saya tidak tahu itu kapan, tapi hari ini saudara jangan berpikir bahwa di Cina cuma ada virus. Saudara tahu di hari ini di Cina, di jalan-jalan saya dapat videonya. Orang sedang menyembah Tuhan di jalan-jalan. Penginjilan di jalan-jalan. Mazmur 91 bergema di jalan-jalan. Saudara, hari-hari ini karena virus saudara, tuaian terbesar sedang ada di seluruh Cina. Tuhan gak pernah bisa dia batasi. Cina makin besar dan berkata tidak ada yang bisa menembus kami. Tuhan tinggal senyum dan berkata, saya pakai yang paling kecil yaitu virus. Bahkan lebih kecil dari kuman. Untuk menerobos, meruntuhkan semua tembok, meruntuhkan semua pembatas. Membuat Injil hari ini tersebar di seluruh Cina. Saudara, kenapa orang gak bisa mengabarin Injil hari-hari yang lalu? Karena di setiap pojok, bahkan setiap 10 rumah itu ada CCTV. Saudara, dan begitu kamu kelihatan menginjil, langsung ditangkap. Tapi hari ini pengumuman dari pemerintah Cina, tidak ada yang boleh keluar tanpa terbungkus rapat seluruh badan. Sampai saudara, tangan pun harus pakai sarung tangan. Mata pun harus ditutup lagi pakai kacamata. Saudara, gak ada yang boleh terbuka saudara. Kalau engkau keluar, seluruh tubuh saudara harus ditutup. Ya kan dia ngomong kan. Jadi sekarang semua orang keluar nginjil, gak ada yang bisa detek. Semuanya sama saudara. Tertutup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saudara, mereka pasang Mazmur 91. Mereka ajak doa. Mereka jalan saudara dari rumah ke rumah. Gak ada yang bisa tangkap. Why? Gak ada yang kelihatan. Sidik jari pun gak ada. Karena semua pakai sarung tangan. Sekali lagi saya bilang, Tuhan keren banget. Saya suka banget dengan gaya Tuhan. Ini guyonnya Tuhan tuh kayak begitu. Saudara, pilihannya kita pergi dan mengabarkan Injil, atau Tuhan guyon juga sama Indonesia. Saudara ngerti maksud saya? Kalau saudara Tuhan bilang gini, ini gak pernah mau pergi, aku buat guyon yuk. Dia bisa buat gara-gara apa saja yang membuat engkau tiba-tiba pergi. Siap guyon sama Tuhan? Saya enggak. Saya nyerah. Guyonnya Tuhan terlalu garing. Saudara, saya mendingan berkata enggak usah guyon sama saya Tuhan. Yang terlalu begitu. Lebih baik saya taat aja. Lebih baik saya taat aja. Daripada dipaksa dengan cara yang tidak enak. Sekali lagi saudara, waktunya. Saudara, karena itu kita lihat pada waktu Tuhan mengangkat Israel, Tuhan bawa dia memberkati Firaun. Tuhan bawa dia menjadi nabi. Saya mau berkata, kalau Tuhan angkat kita, kalau saudara berubah metamorfosis, itu tidak satu sisi, tapi tubuh, jiwa, roh. Itu tidak satu sisi. Saudara secara tubuh, Yakub menjadi sangat sehat, sangat kaya. Saudara secara jiwa, dia menjadi sangat terpengaruh, sangat sangat dihormati, sangat berpengaruh. Bahkan Firaun didoakan oleh dia.
Dan secara roh saudara, dia melihat ke depan ratusan tahun. Dia sangat jelas memberkati semua orang. Dia sangat jelas, sangat jelas. Saya mau berkata, saudara, di dalam hidupmu, saudara, Tuhan sedang berkata, masuk Mesta Formosus. Maka saudara tidak akan cuma satu sisi. Kupu itu gak bilang begini, saya berubah kupu, tapi jalannya tetap kayak ulet. Nggak ada saudara. Begitu dia jadi kupu, dia akan terbang. Saudara, pada waktu ulet, saudara dia tidak disukai, bikin gatel. Pada waktu jadi kupu-kupu saudara, dia dicintai banyak orang. Nggak bisa, semuanya berubah. Everything berubah. Saudara, hari ini kalau saudara berkata, saya masih miskin, saya mau berkata, tetap masuki masa kepompongmu. Waktu engkau harus kerja, waktu engkau harus dididik. Karena sebentar lagi datang waktunya engkau terbang dan menjadi sangat kaya. Kalau saudara berkata, hari ini saya masih sangat bodoh dan orang masih tidak suka sama saya masih dianggap kurang ajar, enggak apa-apa. Masuki masa kepompongmu, dihina, direndahkan. Saudara, orang bilang, kerja yang benar lagi ya. Kerja jangan kayak begitu ya. Ya, ini kerja nggak benar, ini kerja nggak benar. Saudara, bagus. Alkitab berkata, adapun aku tertindas, itu sangat baik. Supaya sebentar lagi engkau terbang. Dan engkau akan menjadi konsultan dimanapun engkau berada. Saudara, hari ini, saudara mungkin kau berkata, saya tumpang tangan 10 kali dan gak ada yang bangkit. Gak apa-apa. Saudara Hedi Bekar tumpang tangan 1 tahun untuk setiap mayat yang dia ketemu. Saudara, dan dia baru setelah 1 tahun lebih, dia membangkitkan orang mati. Sekali lagi, saudara, ada Saulus yang jadi Paulus. Cepat saja, Saulus pernah jadi saudara ya. Saudara, dia jadi ulat. Dan kata Saulus itu artinya minta diingini. Saudara bayangin ya, ada orang yang sukanya, saya minta diingini, saya pengen dipuja, saya pengen di care, saya pengen disayang, saya pengen saudara selalu ke saya, ke dirinya. Yang diingini, yang dipuaskan, yang disukai saudara. Tapi masa itu saudara berlalu. Saudara, maka jadilah dia saudara Paulus. Saudara, dan pada waktu Paulus itu berubah, Paulus itu artinya rendah hati. Dia mau menjadi yang terkecil, maka dia menjadi rasul yang terbesar. Saudara, dan kita tahu dampaknya saudara. Langsung terakhir dampaknya, dalam 2 tahun. Saudara, cuma 2 tahun tanpa HP, tanpa saudara Facebook, tanpa media sosial, tanpa mobil, tanpa pesawat. Dalam 2 tahun, Paulus memenangkan Asia. Saudara, mujizatnya sangat banyak. Saudara, dia bahkan berkeliling sampai ke Eropa. Saudara, dan dia memuridkan saudara sampai lebih dari 10.000 orang. Keren.